Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Arfianda dengan NPM 2111140121 dari Prodi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah. Baik, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan materi matematika ekonomi. Nah, terdapat 4 soal yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama tentang penerapan diferensial dalam ekonomi. Yang kedua yaitu penerapan integral dalam ekonomi. Yang ketiga ada penerapan matriks dalam ekonomi. Dan yang keempat ada penerapan program linier dalam ekonomi. Baik, contoh soal yang pertama yaitu tentang penerapan diferensial dalam ekonomi. Contoh soalnya yaitu fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 300 tambah 6P pangkat 2. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 20 dan P sama dengan 25. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa Q-nya sama dengan min 300 ditambah 6P pangkat 2. Ditanya P20 dan P25. Nah, untuk penyelesaiannya Q sama dengan D kali QS per DP sama dengan 14P. Nah, untuk P sama dengan 20 kita menggunakan rumus D dikali QS per DP dikali P per QS. Nah, untuk D kali QS per DP itu kan sama dengan 14P. Nah, dikali P per QS. QS-nya itu min 300 ditambah 6P pangkat 2. Sama dengan 14 dikali 20 karena P-nya sama dengan 20. Dikali 20 per min 300 ditambah 6 dikali 20 pangkat 2. Sama dengan 280 dikali 20 per 2100. Nah, 280 dikali 20 sama dengan 5600 per 2100 sama dengan 2,67 atau kita bulatkan menjadi 2,7. Nah, untuk P sama dengan 25 menggunakan rumus yang sama yaitu D dikali QS per DP dikali P per QS. Nah, 4 sama dengan 14P dikali P per QS-nya min 300 ditambah 6P pangkat 2 sama dengan 14 dikali 25 karena P-nya yang dicari adalah 25 dikali 25 per min 300 ditambah 6 dikali 25 pangkat 2. 14 dikali 25 sama dengan 320 dikali 25 per 2100 sama dengan 320 dikali 25 itu sama dengan 8750 per 2100 sama dengan 4,16 atau kita bulatkan menjadi 4,2. Nah, jadi untuk elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 20 itu 2,7 dan P sama dengan 25 yaitu 4,2. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu berupa penerapan integral dalam ekonomi. Nah, soalnya hitung surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 60 dikurangi 2P yang tingkat harga pasarnya 20. Diketahui dari soal Q sama dengan 60 dikurangi 2P atau 2P sama dengan 60 dikurangi Q. P sama dengan 30 dikurangi 0,5 didapat dari P sama dengan 60 dikurangi Q per 2 itu sama dengan 30 kurang 0,5 Q. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 60. Dan jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 30. Jika P sama dengan 20, maka QE sama dengan 30. Ditanya, hitung surplus konsumen dari fungsi permintaan tersebut dengan tingkat harga pasarnya 20. Untuk penyelesaiannya, menggunakan rumus CS sama dengan integral batas atas QE batas bawah PT F kali P kali DP.
sama dengan integral batas atas 30 batas bawah 20 dalam kurung 60 dikurangi 2P kali dP. Nah, sama dengan integral batas atas 30 batas bawah 20 dalam kurung 60P dikurang 2P pangkat 2 per 2. Sama dengan kita integralkan 60-nya terhadap P, berarti 60P dikurang P pangkat 2 batas atas 30 batas bawah 20. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusikan, P-nya diganti dengan 30, berarti 60 dikali 30 dikurangi 30 pangkat 2 dikurang dengan batas bawah 60 dikali 20 dikurangi 20 pangkat 2 sama dengan 60 dikali 30 itu 1800 dikurangi 30 kuadrat yaitu 900 dikurang 60 dikali 20 yaitu 1200 dikurang 20 pangkat 2 yaitu 400. Maka 900 dikurangi 800 hasilnya 100. Oke. Selanjutnya untuk contoh soal ketiga yaitu penerapan matriks dalam ekonomi. Nah, soalnya di sebuah toko peralatan sekolah, Andi membeli 5 pulpen dan juga 4 pensil dengan harga 32.000. Sedangkan Lisa membeli 3 pulpen dan 2 pensil dengan harga 18.000. Berapakah uang yang harus dibayar Bobby jika ia membeli 2 pulpen dan 1 pensil? Nah, diketahui dari soal tersebut, Andi membeli 5 pulpen dan 4 pensil, harganya 32.000. Lisa membeli 3 pulpen dan 2 pensil dengan harga 18.000. Jika si Bobby ingin membeli 2 pulpen dan 1 pensil, harganya berapa? Untuk menyelesaikannya, kita buat dulu jumlah pulpen dan pensilnya ke dalam bentuk matriks yaitu 5, 4, 3, 2 terus XY sama dengan 32.000, 18.000. Dengan menggunakan inverse matriks, X sama dengan A inverse B. Matriks XY sama dengan matriks 5, 4, 3, 2 inverse kali 32.000, 18.000. Nah, jadi untuk menginverse matriks itu menggunakan rumus 1 per dalam kurung A dikali D dikurangi dalam kurung B dikali C. Nah, di sini A-nya itu 5, B-nya 4, C-nya 3, D-nya 2. Nah, jadi sama dengan 1 per dalam kurung 5 dikali 2 dikurangi dalam kurung 4 dikali 3 dikali 2 minus 4 minus 3, 5 dikali 32.000, 18.000 sama dengan 1 per 5 dikali 2 itu 10 dikurangi 4 dikali 3, 12 berarti sama dengan min 2, berarti hasilnya 1 per min 2. Kemudian perkalian matriks 2 dikali 32.000 sama dengan 60.000, minus 4 dikali 18.000 sama dengan minus 32.000, minus 3 dikali 32.000 sama dengan minus 96.000, ditambah 5 dikali 18.000 hasilnya 90.000. Nah, sama dengan 1 per minus 2, 64.000 ditambah minus 72 sama dengan minus 8.000. Minus 96.000 ditambah 90.000 sama dengan minus 6.000. Nah, kemudian dikali 1 per minus 2 dikali minus 8.000 minus 6.000 sama dengan minus 8.000 per minus 2 itu hasilnya 4.000 dan minus 6.000 per minus 2 hasilnya 3.000. Nah, jadi untuk X-nya itu sama dengan 4.000 dan Y-nya sama dengan 3.000. Jadi harga 2 pulpen dan 1 pensil adalah 2 pulpen dikali 4.000 hasilnya 8.000 dan 1 pensil dikali 3.000 hasilnya 3.000. Jadi 8.000 ditambah 3.000 sama dengan 11.000. Selanjutnya soal keempat yaitu penerapan program linier dalam ekonomi. Nah, soalnya umur Pak Rudi 31 tahun lebih tua dari umur Lisa. Umur Bu Rudi 5 tahun lebih muda dari Pak Rudi. Jika jumlah umur Pak Rudi, Bu Rudi, dan Lisa adalah 132 tahun, maka jumlah umur Lisa dan Bu Rudi adalah diketahui umur Pak Rudi 31
tahun lebih tua dari umur Lisa. Umur Bu Rudi 5 tahun lebih muda dari Pak Rudi. Jumlah umur Pak Rudi, Bu Rudi, dan Lisa adalah 132 tahun. Nah, ditanya umur Lisa ditambah dengan umur Bu Rudi itu berapa. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan Pak Rudi itu sama dengan X, Bu Rudi sama dengan Y, dan Lisa sama dengan Z. Dengan fungsi kendala, X sama dengan Z ditambah 31, Y sama dengan X dikurang 5, X tambah Y tambah Z sama dengan 132. Kemudian substitusikan persamaan di atas untuk menghitung umur Lisa atau Z. Nah, X ditambah Y ditambah Z itu kan sama dengan 132. Nah, kita masukkan X-nya, itu kan tadi Z ditambah 31. Y-nya sama dengan X dikurangi 5 tambah Z. Sama dengan 132. Z ditambah 31 ditambah, kemudian X-nya kan Z ditambah 31, kemudian X dikurangi 5 sama dengan Z ditambah 31 dikurangi 5 ditambah Z sama dengan 132. Kemudian kita gabungkan antara koefisien-koefisien yang sejenis, yaitu Z ditambah Z ditambah Z ditambah 31 ditambah 31 dikurangi 5 sama dengan 132. Z ditambah Z ditambah Z sama dengan 3Z. 31 ditambah 31 sama dengan 22 dikurangi 5 sama dengan 57. 3Z sama dengan 132 dikurangi 57. Z sama dengan 75 per 3. Z sama dengan 25. Jadi umur Lisa adalah 25 tahun. Nah, sedangkan umur Pak Rudi atau X sama dengan Z ditambah 31. Sedangkan Z sama dengan 25. Berarti 25 ditambah 31 sama dengan 56. Jadi umur Pak Rudi adalah 56 tahun. Untuk umur Bu Rudi atau Y sama dengan X dikurangi 5. X-nya tadi kan umur Pak Rudi, yaitu 56 tahun. Berarti 56 dikurangi 5 sama dengan 51 tahun. Jadi umur Lisa ditambah umur Bu Rudi, yaitu 25 ditambah 51 sama dengan 76 tahun. Baik, sekian pembahasan soal dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.